Kehidupan manusia pada zaman praaksara. Apa itu masa praaksara? Masa praaksara yang disebut juga sebagai masa Nirleka merupakan suatu masa saat manusia purba belum mengenal tulisan. Kapan dimulainya masa praaksara? Meskipun belum diketahui secara pasti dan belum bisa dibuktikan, namun yang pasti masa praaksara dimulai sejak manusia purba mulai terdapat di muka bumi. Pada zaman Noezoikum atau Kainozoikum yang terjadi kurang lebih 65 juta tahun yang lalu, bumi sudah mulai stabil sehingga kehidupan semakin berkembang. Noezoikum dibagi menjadi dua, yaitu zaman tersier dan zaman kuarter. Zaman tersier, binatang besar mulai berkurang, digantikan oleh jenis-jenis binatang menyusui, misalnya kera dan monyet. Zaman kuarter, mulai muncul tanda-tanda adanya kehidupan manusia purba. Zaman kuarter sendiri terbagi menjadi ke dalam dua masa, yaitu masa Pleistocene dan masa Holocene Spesies. Masa Pleistocene merupakan awal kehidupan manusia dan seringkali disebut sebagai zaman es. Masa Holocene Sapiens, yakni sebagai nenek moyang dari masa modern. Cara hidup manusia zaman praaksara. 1. Masa berburu dan mengumpulkan makanan. Di masa ini, mengumpulkan makanan bergantung pada alam sekitar. Secara geografis, pada zaman ini masih bergantung pada kondisi alam sekitar. Masa bercocok tanam, bagi mereka dengan bercocok tanam dirasakan persediaan makanan akan tercukupi sepanjang tahun tanpa harus membuka ladang. Selain bercocok tanam, mereka juga mengembangkan hewan ternak untuk dipelihara. Manusia yang hidup pada zaman ini diperkirakan satu masa dengan Noelitikum. Secara geografis, pada zaman ini sangat menggantungkan iklim dan cuaca alam yang sangat dibutuhkan untuk bercocok tanam. 3. Masa perundagian. Pada masa ini diperkirakan satu zaman dengan masa perunggu. Pada zaman ini peradaban manusia sudah mencapai tingkat tinggi. Sistem kepercayaan manusia pada zaman praaksara. Cara kehidupan masyarakat praaksara memiliki sistem kepercayaan yang diperkirakan mulai tumbuh pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut, atau lebih disebut dengan masa bermukim dan berladang yang terjadi pada masa Mesolitikum. Bukti yang memperkuat adanya corak kepercayaan pada zaman praaksara adalah ditemukannya lukisan perahu pada Bukti yang memperkuat adanya corak kepercayaan pada zaman praaksara adalah ditemukannya lukisan perahu pada Nakara. Lukisan tersebut menggambarkan kendaraan yang akan mengantarkan roh nenek moyang ke alam baka. Hal ini membuktikan bahwa pada masa tersebut sudah mempercayai adanya roh. Oleh karena itu, muncul berbagai sistem kepercayaan yang diyakini oleh manusia praaksara, yaitu animisme, dinamisme, dan totemisme. Animisme berasal dari bahasa Latin anima yang berarti roh, seperti dalam buku Sejarah Asia Tenggara 2013 karya MC Wycliffe. Animisme adalah sistem kepercayaan yang memuja roh, nenek moyang, atau makhluk halus. Karakteristik manusia praaksara yang menganut kepercayaan ini adalah mereka yang selalu memohon perlindungan dan permintaan sesuatu kepada roh nenek moyang. Dinamisme berasal dari bahasa Inggris dynamic, yang berarti daya kekuatan dinamis. Dinamisme adalah kepercayaan terhadap benda-benda tertentu yang dianggap memiliki kekuatan supranatural seperti pohon dan batu besar. Unsur dinamisme lahir dari ketergantungan manusia terhadap kekuatan lain yang berada di luar dirinya. Totemisme adalah sistem kepercayaan yang menganggap bahwa binatang atau tumbuhan tertentu memiliki kekuatan supranatural untuk memberikan kekuatan supranatural untuk memberikan keselamatan atau malapetaka kepada penganutnya. Manusia zaman praaksara yang menganut kepercayaan totemisme cenderung mengeramatkan binatang atau tumbuhan tertentu sehingga mereka tidak diperbolehkan mengkonsumsi binatang atau tumbuhan tersebut.